سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Sekarang yang aneh, ada yang terlihat seperti terbuka, baik gitu, tapi ternyata hatinya berpenyakit. Nah, penyakitnya ini berbeda dengan penyakit-penyakit yang kufur tadi, penyakit-penyakit yang fasik tadi. Yang ini lebih kronis sifatnya, karena tidak nampak secara langsung dari perilaku. Kalau yang kufur nampak langsung dari perilaku. Ya, penyakitnya dari fahsya misalnya, muncul apa? Pornografi, nonton gambar-gambar yang tak bagus, video-video yang buruk, yang itu pornografi itu akan membawa kepada tingkat yang lebih serius. Bahkan nanti ke LGBT ini riset dari riset ini nanti. Jadi kalau dari, mohon maaf tuh, pornografi itu candu yang sangat luar biasa. Itu pornografi itu lebih bahaya dari narkoba. Narkoba aja sudah bahaya, ya, apalagi pornografi naik, nanti itu pengantar kepada LGBT, itu yang paling bahaya, ke atasnya lagi. Nah, ini teman-teman sekalian, itu fahsya, kata-kata kotor, jorok dan sebagainya. Ya, mencuri, membunuh, merampok dan sebagainya itu mungkar. Nah, perbuatan fasik, penyimpangan itu karena sifat-sifat tadi, fahsya dan mungkar. Nah, munafik itu samar sifatnya. Ya, kalau fahsya dan mungkar itu membentuk perilaku. Orang maling kan mencuri, kelihatan perilakunya ada. Tapi kalau munafik itu perilakunya kayak baik, sikapnya baik. Padahal kebaikan itu dibangun oleh sinyal-sinyal yang kotor dari nafsunya. Itu penyakitnya, penyakit yang sangat menarik. Berbeda dengan penyakit-penyakit biasa. Apa di dalamnya? Seperti riya misalnya, hasad misalnya, ya hiqd misalnya, dengki, dendam, riya, sum'ah dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit seperti ini. Berbeda dengan penyakit yang ini. Nah, riya, ingin kelihatan pamer, ya, ingin kelihatan dermawannya bagus tuh, dermawan bagus, ya, bagus dermawannya, cuma ingin kelihatan dermawan jadi nggak bagus. Jujur bagus, ingin nampak seperti orang jujur jadi nggak bagus. Sabar bagus, ya, tapi ingin kelihatan oleh orang seperti orang sabar itu nggak bagus, ya kan? Ya, bersikap baik pada orang karena hartanya itu bagus, karena jabatannya bagus, hormat pada mereka. Tapi kehormatan yang diisi oleh perasaan iri hati itu nggak bagus. Hormat, ya maaf, ya di wajahnya ada senyuman, masya Allah Pak, Bapak itu luar biasa, bisa punya jabatan seperti sekarang. Cuma di hatinya, mudah-mudahan Bapak besok kehilangan jabatan. Itu hasad, keinginan meruntuhkan kenikmatan yang diperoleh orang lain. Itu hiqd. Ini bahaya. Itu yang disebut dengan sifat-sifat ini melahirkan sifat nifak yang membentuk munafik. Tipikal golongan ketiga. Jadi orang munafik itu sama-sama yang ingin saya sampaikan punya penyakit di hatinya, punya penyakit di kalbunya. Ya, penyakit yang melahirkan dampak kepada fisik disebut daun. Penyakit yang melahirkan dampak kepada jiwa, sumbernya dari kolbun disebut maradun. Di orang yang sedang riya itu maradun, orang yang sedang hasad itu kena penyakitnya maradun, orang yang hiqd, dengki, ya, dendam itu maradun, ada penyakit di kolbun. Kalau satu orang, kalau banyak orang, ya, maka jamak bentuknya dari kolbun jadi kulubun, ya, di kulubnya ada apa? Ada maradun. Karena itu kalau ditanya kemudian, kenapa orang munafik itu bermasalah imannya? Kenapa dia menipu dirinya sendiri? Di ayat 9, ya kan? Kenapa dia mencoba menipu Allah dan orang beriman? Padahal tanpa sadar dia menipu dirinya sendiri. Karena di kolbunya ada maradun. Karena di kulub mereka kalau banyak. Karena munafik menular. Kalau banyak orangnya di kulubun. Ya, di kulub hati-hati mereka itu ada penyakit maradun. Maka dijawablah dari pemaparan ini, turunlah kemudian, perhatikan, ya, pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala yang mendasari pemaparan yang telah diuraikan tadi. Ayat 10. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun. Baik. Fi qulubihim
bihim marad. Yang paling menarik di ayat ke-10 ini, yang Allah tekankannya tuh yang ini, khabarnya. Untuk menjawab pertanyaan di ayat 8-9 tadi, ketika Anda bertanya, kenapa sih orang munafik ini imannya bermasalah? Ya, masalahnya apanya sebetulnya? Kan kelihatannya seperti orang baik. Di mana letak masalah di imannya? Maka Allah tekankan, hei, masalahnya di hatinya itu loh, ada persoalan. Di jiwanya. Ada masalah besar di hatinya yang nggak sama seperti orang normal. Ini orang nggak normal, kelihatan baik tapi hatinya berpenyakit, kan? Ini yang ingin ditekankan. Di persoalan utama orang munafik itu ada pada jiwanya. Ini kembali ke sini tadi ini. Ini yang sedang dikuasai oleh setan dengan penguasaan yang sangat dahsyat, sehingga nggak nampak seperti orang-orang fasik, nggak kelihatan seperti orang kafir yang menutup diri, yang jelas perilakunya. Ya jelas nih, arahnya jelas. Ini samar kelihatannya. Kenapa? Karena ada bahaya di sini nih. Dan bahayanya apa? Jenisnya. Anda bertanya lagi, apa ya Allah jahat? Jenisnya apa? Bahayanya apa? Penyakitnya bagaimana? Marad nih. Fi qulubihim marad. Nah, ini ada penyakit-penyakit samar yang nggak nampak secara langsung, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan, tapi lewat perilaku itu bisa terdeteksi. Nanti yang bisa melihatnya adalah nilai-nilai keikhlasan. Benar nggak nih? Saya mau menyumbang Pak untuk renovasi masjid, kelihatannya di sini ada renovasi. Oh iya Pak, Masya Allah, Alhamdulillah, sampai sini masih bagus. Berapa Pak kebutuhannya? 5 miliar. Oh, biar Pak nggak usah buka sumbangan, biar saya aja yang nyumbang. Kan? Sampai sini masih bagus. Benar Pak? Iya nggak apa-apa. Ikhlas Pak karena Allah. Bismillah. Nih 5 miliar. Tapi mohon Pak ya, nanti pas Jumatan dikasih tahu bahwa saya mengatasi semuanya ini. Kalau perlu di akun Bapak sebarkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, mulai muncul.